Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala annahu allamana sighatal hamdi. Dan dari bentuk rahmatnya Allah, annahu sesungguhnya Allah allamana telah mengajarkan kepada kita sighatal hamdi, cara lafaz hamd, ya. Cara atau lafaz pujian. Falau annahu tarakaha duna ayuhaddidaha bikalimataini, falau annahu, maka andai saja, annahu sesungguhnya Allah, andai saja Allah tarakaha meninggalkannya, membiarkannya, ha itu sigha, artinya tidak memberikan sigha. Allah tidak mengajarkan bagaimana cara kita mengucapkan sigha pujian duna ayuhaddidaha. Jadi Allah tidak, tanpa Allah memberikan apa? Batasan. Batasan untuk sigha tadi itu bikalimaten. Andai Allah tidak memberikan dua kalimat tadi itu, alhamdulillah, tidak ngasih, lakana minas su'bi, maka itu adalah sesuatu, maka ada, Allah meninggalkan itu adalah sesuatu yang su'ub. Su'ub itu sulit. Alal bashari, atas seorang manusia, ayyajidu, agar manusia itu mendapatkan as-sighata al-munasabata, lafaz atau sigha yang sesuai, liyahmadullaha, agar mereka manusia itu memuji kepada Allah ala hadal kamalil ilahihi, atas ini kesempurnaan pertuhanan kepada Allah. Jadi sudah dibuatkan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita mengucapkan. Kalau enggak, sulit. Kitab panduan Al-Quran, makanya laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini pemberian dari Allah. Allah mengatakan apa dalam firman-Nya itu? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah itu benar-benar telah memberikan kepada siapa? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Memberikan apa? Nafas, harta, kehidupan, iya. Tapi ada yang besar dari itu. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang utusan min anfusihim, dari golongan mereka sendiri manusia. Ya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Manusia atau rasul tadi itu menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba. Itu nabi, itu utusan, ngajarkan itu Alkitab, ngajarkan itu Al-Quran melalui hadis, diajarkan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun dulunya lafi dhalal, mereka dalam kedoliman, mubin yang jelas dohar. Nah, itu. Makanya kalau ibaratnya bahasanya kita ini, kalau kita diumbar sama Allah, dilepaskan begitu saja, tidak akan bisa kita muji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang beriman itu, kalau memang dia itu mulai melenceng dari jalannya Allah, mulai menjauhi Allah, dia dipukul. Dipukul tadi itu bukan sebagai bentuk Allah benci, tapi justru Allah ingin menarik dia. Bukan diumbar sama Allah, diatur sama Allah. Sampai zamannya Nabi Muhammad, beliau meninggal, ada para sahabat meninggal, ada tabi'in
tabi'in meninggal, tabi'in terus nyambung sampai ke kita ini. Sehingga kalau kita lihat sanadnya kita belajar nyambung sama Rasul. Itu udah ada di situ. Sulit didapatkan itu. Tidak gampang untuk mendapatkan sanad, tidak gampang. Gitu lah. Nyambungkan sanad, diatur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggal, sulit, tidak akan bisa apa-apa kita. Sesat, na'udzubillah min dzalik. Famahma utiyan nasu mim balaghatin wa qudratin ala ta'biri. Maka bagaimanapun jika seorang manusia telah diberikan mim balaghatin wa qudratin ala ta'bir, dari pinternya bahasa, dari mampunya dia menyampaikan satu masalah. Kalau bahasanya kita orang mendeskripsi, menjelaskan masalah. Hebatnya bagaimanapun orang tadi itu, fahum ajizun, maka sesungguhnya mereka ini lemah, ala atas ayyasilu, agar mereka ini nyampe ila sighatil hamdi, kepada kalimat pujian, allati taliku, yang taliku pantas apanya, sigha, allati taliku sigha, yang pantas itu sigha, bijalalil mun'imi, dengan kebesaran, keagungan zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimanapun pinternya orang, hebatnya orang dalam arti bahasa, hebatnya dia menyampaikan sesuatu, kalau tidak diberikan oleh Allah, dia tidak akan mampu untuk memuji Allah yang pantas. Yang pantas loh ya, yang pantas. Kalau secara hitung-hitungan, ya tidak bisa. Kalau secara hitung-hitungan, tidak bisa. Wa in ta'uddu, kemarin itu, wa in ta'uddu, situ nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa ngitung. Jadi bahasanya gini, sudahlah, ente pokoknya deket aja sama aku. Nanti kalau ada melenceng sedikit, aku benarkan lagi. Ada salah lagi, anak hapus lagi kesalahan itu. Asal masih terus di jalan, masih terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa nahmadullah, maka bagaimana kita akan memuji Allah, wal aqlu ajizun, sedangkan akal manusia ini tidak mampu. Wal aqlu ajizun, sedangkan manusia akalnya tidak akan mampu ayyudrika, untuk mengerti kudratahu, kemampuan Allah. Manusia tidak akan mampu untuk mencerna kehebatan Allah. Au yuhsi ni'amahu, atau untuk membatasi, so yuhsi, membatasi ni'amahu, nikmat-nikmatnya Allah. Au yuhitu, ahata yuhitu, meliputi, artinya apa? Membatasi. Birahmatih, dengan rahmatnya Allah. Itu. Jadi gini Pak, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu ribuan orang di bawahnya. Setiap satu nikmat yang diberikan oleh Allah, ribuan perbuatan, ribuan orang sebelumnya. Anak kasih contoh, ente makan, gunakan apa? Nasi. Butuh beras. Setelah itu ada, butuh orang masak. Beras butuh untuk di sawah. Di sawah butuh orang yang meletakkan benih. Butuh orang yang jaga, memberikan pupuk, memberikan ini dan lain sebagainya. Belum lagi ngatur tanahnya, belum lagi ribuan orang. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah, satu nikmat, ribuan. Kita sekarang bisa ngomong seperti ini, ngomong normal. Kalau misalnya kita orang ini haus, nggak bisa ngomong, kasih minum. Urutan nih. Bagaimana dapatnya nih? Tempatnya dari mana? Pabrik. Berapa orang yang buat? Belum lagi pabriknya keluaran plastik. Dari mana ininya? Belum lagi penghasil plastiknya bagaimana? Air. Siapa sih ngebor? Siapa yang bawa? Siapa yang nyampaikan? Wah, ribuan. Makanya kalau diurut,
kita tidak akan mampu untuk ngatur, membatasi, apalagi menghitung. Tidak ada mampu. Tidak akan mampu. Nah, juru selamat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarkan sama kita, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam a'tona, telah memberikan kepada kita apa? Surat al-ajzil basyariyyi, gambaran ketidakmampuan manusia. Ini hati-hati ya kalimatnya, perhatikan kalimatnya ini. A'tona, Nabi telah memberikan apa? Gambaran. Gambaran apa? Tidak mampunya dari segi. Yang jadi pertanyaan sekarang, lek Nabi Muhammad dia mampu enggak? Nemen. Anak ngomong gini. Syuf ya Hamdan, ini ada HP. Anak beritahu sama ente, ini mengoperasikan sulit loh. Ente belum ini, ente belum gitu, ente belum gitu. Nah, ketika anak ngomong seperti itu, ya. Sing ndak paham iki sapa? Hamdani apa aneh? Anak sekedar apa? Memberikan gambaran. Berarti anak paham enggak? Nemen. Ini maksudnya kalimat Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Jangan kita punya pikiran, oh berarti Nabi itu juga tidak mampu. Enggak. Nabi itu mampu memberikan gambaran kepada kita umatnya. Ini loh kalau mau muji, gampang kok. Kalau akan 100%, kamu, bukan aku, kamu akan tidak mampu. Lek Nabi, ya jangan diomong, Pak. Nah ini takut nanti sampean punya pikiran bahwasanya Nabi juga tidak mampu lah. Dah. Kalau Nabi mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ana hamdi, dari pujian kamalil uluhiyati lillah, untuk kesempurnaan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, la uhsi, sesungguhnya aku tidak mampu membatasi, tsanaan alaik, pujian kepadamu ya Allah, anta engkau, kama atnaita, sebagaimana engkau telah memuji, ala nafsik, atas dirimu. Ya, ini pujian untuk zatnya sendiri. Pujian untuk zatnya sendiri, yaitu pujian Allah yang menyampaikan. Ada pujian untuk makhluknya. Ya. Misalnya pujian kepada orang yang ni'mal abdu innahu awwab, sesungguhnya seorang senikmat-nikmatnya hamba itu awwab, yang kembali kepada Allah. Nabi Dawud maksudnya. Ini pujian Allah kepada makhluk. Ada pujian makhluk kepada Allah, ya yang kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Ada pujian di antara kita. Jadi pujian itu ada 4. Yang pertama pujian Allah kepada zatnya sendiri. Yang kedua pujian Allah kepada sebagian makhluknya. Yang ketiga dibalik, pujian makhluk kepada Allah. Yang keempat, pujian di antara sesama makhluk. 4. Paham? Wa kalimata alhamdulillah, dan 2 kalimat itu alhamdulillah, 2 kalimat maksudnya 2 kata. Siwa Allah bihima bainal basyari jami'an, yaitu selain Allah dengan keduanya antara manusia secara keseluruhan. Jadi segala pujian milik Allah, lamnya istihqaq, hanya Allah tok sing berhak, wis tak iso lainnya kecuali Allah, lainnya ndak bisa. Dan nanti di antara makhluknya ada di antara kemuliaan, tingkatan-tingkatan kemuliaan manusia. Itu ya, maaf, di antara makhluk. Nah, kalau secara mutlak siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, pujian itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau annahu tarakal hamda bila tahdidin. Andai saja Allah tidak, falau annahu, maka sesungguhnya annahu, sesungguhnya falau, maka jika annahu, dia Allah, tarakal hamda, tidak mengajari, meninggalkan, maksudnya tidak mengajari alhamda, pujian, bila tahdidin,
tanpa batasan, tanpa batasan, litafawutid darajatul hamdi, litafawatad darajatul hamdi, karena berbedanya derajat-derajat pujian, bainan nas, di antara manusia, bitafawuti gudratihim, sesuai dengan perbedaan kemampuan mereka manusia, ala ta'bir, dalam menyampaikan sesuatu. La tafawatat sih ya. Jadi falau annahu tarakal hamda bila tahdidin la tafawatat. Niscaya akan apa? Berbeda-beda. Apanya? Darajatul hamdi. Tingkat apa? Tingkat untuk pujian bainan nas, antara manusia. Kenapa? Bitafawuti gudratihim ala takbir, bergantung bagaimana orang tadi itu pinternya. Kalau Allah tidak ngajari cara muji, maka niscaya di antara kita tidak akan sama. Tergantung bagaimana orang tersebut. Akan karuan nanti. Ada yang hebat, ada yang sedang, ada yang jelek sekali misalnya. Diajari sama Allah. Ini bilangnya tuh. Fahada ummiyun, la yaqra'u wa la yaktub. Oh, dia ini orang ummi. Ummi itu apa? Ummi seseorang yang tidak menulis, tidak membaca. Tapi kalau dalam bab Fatihah, ya, ada makna ummi. Ummi kalau secara umum maknanya itu dia yang man la yaqra' wa lam yaktub. Mereka yang tidak menulis, tidak baca. Mereka yang tidak baca, tidak nulis. Tapi kalau dalam bab Fatihah, ummi itu man lam yuhsin biharfin min qiraatil Fatihah. Seseorang yang tidak baik dalam mengucapkan satu saja huruf dari Fatihah, apalagi lebih. Itu. Makanya kita ini insya Allah semoga diberikan keikhlasan, Pak. Anak-anak sampean iki wake sing iso ngaji Quran niku wake. Inti jangan ngelihat oh anak-anak iso, coba pernah kontes ta. Dan kalau ngetes itu ente iso ta ngetes tepak pisan ndak bojoanmu. Itu tujuannya. Makanya setelah subuh kita adakan di sini, ayo sing ngaji Quran tak enteni. Sebelum taraweh ayo tak enteni. Itu. Ayo ente anak dibiarkan gitu. Ya saya iso. Kayak tadi itu. Masa sudah dewasa balik ngucapkan basmalah ndak iso. Nah itu. Ini kita tidak mau seperti itu. Karena kalau dia ini jadi ummi, tidak iso mengucapkan Fatihah sempurna, nanti ke depannya, jangankan di masyarakat, di keluarganya itu tidak bisa. Ya apa? Kecuali kalau istrinya sama bodohnya. Nah kalau istrinya sama bodohnya tidak apa-apa. Dua anak bodoh, bodoh mending deh. Tapi kalau si istrinya pinter, tidak boleh untuk menjadikan dia imam. Kenapa? Makmum sama imam minimal sama kepinterannya. Nah, ini makna, maaf, kadang-kadang wali santri tidak paham gitu loh. Sehingga anak dibiarkan gitu. Iso, Pak. Membuat kho, ha, ghain. Ente kalau dewe mengeruk radio. Bismillahirrahmanirrahim. Balik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak bisa. Itu harus terus tek terus tiap hari. Kalau enggak luput, buyar balik mana? Gitu. Asif. Apalagi kalau keturunan orang soleh. Itu. Hati-hati semua dijaga, Pak. Hati-hati. Jangan sampai terkalahkan sama sekolah loh inti. Inti tidak usah jauh-jauh. Inti lihat tadi tempat tanah itu. Tempat tanah. Ya, cuma apa yang akan kita perbuat? Tidak ada. Ya, yang semangat ya semangat, yang enggak mari dihukum mari, dikenek mari, ya wes mau diapakan lagi? Wama alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban buat kita kecuali apa? Memakai yang jelas. Sudah. Kita ini terus terang, Pak, alhamdulillah, semoga dikasih ikhlas sama Allah kita semuanya. Kita ini bangga, Pak. Kalau ada anak muda misalnya dia kelihatan nampak
Itu, ayo ngisi di radio kan. Ojo meneng matok di radio. Kesel lo mulai saiki kan. Lah ono istirahat saiki. Siapapun dia. Gurunya asalkan yang benar. Semuanya gurunya nyambungnya. Belajar. Ayo ngisi ya kan. Supaya apa? Nampak. Jadi salah Pak kalau negara atau daerah itu dengan sistem ekonomi iya. Cuma ada satu yang paling berperan di situ. Apa? Kalau mereka banyak yang takwa, banyak yang alim, jalani ilmunya Rasulullah, jangan khawatir. Dikasih sama Allah. Asif. Nyesel kita. Ngerti ini? La yastati'u ayyajidal kalimati allati yahmadu biha Allah. Dia tidak akan mampu menyampaikan kalimat-kalimat allati yahmadu yang memuji biha dengan apa? Kalimat-kalimat Allah kepada Allah. Tidak akan mampu. Oh, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya apa mau muji sama Allah? Gitu. Wa hadza alimun. Ada satu orang juga alim. Lahu untuknya apa? Qudratun ala ta'bir. Dia mampu untuk menyampaikan. Yastati'u mampu ayyatia. Dia menyampaikan bisighatil hamdi dengan lafaz pujian. Bima utiya sebagaimana yang disampaikan min ilmin dari ilmu wa balaghatin kehebatan bahasa. Nah, Allah tidak kepingin seperti itu. Allah tidak kepingin seperti itu. Supaya rata antara alim dan antara orang yang belum alim tapi belajar dikasih rata sama Allah. Ucapkan alhamdulillah. Siapapun mampu mengucapkan. Alhamdulillah. Itulah. Berarti ini beliau kepingin jelaskan sama kita. Kembali kepada yang pelajaran pertama tadi itu lihat. Wa min rahmatihi subhanahu wa ta'ala annahu allamana sighatal hamdi. Itulah. Dan dari rahmatnya Allah, Allah ngajarkan kepada kita sigha pujian. Kok bisa? Wong cuma ngajarkan sigha pujian kok rahmati Allah? Iya. Kalau ndak dapat rahmatnya Allah, maka yang orang yang jahil ndak akan mampu muji Allah, orang yang alim akan hebat muji Allah. Akhirnya kelihatan kepincangan, padahal sama-sama umatnya Nabi Muhammad dijadikan standar oleh Allah. Alhamdulillah sama. Gitu loh. Paham ini ya? Itu. Wahakada. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tatafawatu darajatul basyari fil hamdi. Berbeda-beda derajat-derajat untuk manusia fil hamdi dalam pujian. Tabaqan satu tingkatan. Di gudratihim sesuai dengan kedudukan mereka fi manazilid dunia, di kedudukan dunia. Nah, tapi walakinnal haqq, tapi Allah tabaraka wa taala syaa. Allah menghendaki biadlihi dengan keadilannya Allah. Untuk apa? Ayyusawwiya. Allah menyamakan. Ayyusawwiya. Allah menyamakan baina ibadihi antara hamba-hambanya jami'an secara keseluruhan fi sighatil hamdi lahu, di dalam kalimat pujian untuk Allah. Gitu. Fayu'allimuna, maka Allah ngajarkan kepada kita fi awali kalimatihi, di awal kalimatnya, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia. Allah menyatakan annakula kita mengucapkan pertama kali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Doh, bisa kena. Alhamdulillah berarti kita muji sama Allah. Liyu'tiya, supaya Allah memberikan al-fursata al-mutasawiyata. Memberikan apa? Kesempatan, fursa kesempatan. Al-mutasawiyata, yang sama. Likulli abidihi, untuk setiap hamba-hambanya Allah. Dikasih kesempatan sama Allah. Ayo, tinggal semangat sekarang. Ya kalau dihubungkan Ramadan ya gitu sama. Ente dikasih kesempatan sama Allah masuk Ramadan. Diberikan umur. Semoga
panjang umur sehat insyaallah, diberikan kesehatan, diberikan nikmat. Tidak ada bedanya antara kita. Apa bedanya kita tadi? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang makannya lebih sedikit daripada yang lainnya. Dikasih sama Allah. Tinggal apa? Semangati ya apa di Ramadan. Ya kalau tidak ada semangat tidak iso, Pak. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia kalau tidak semangat tidak iso kok. Ya kan? Penjelasan sudah disampaikan, penjelasan guru-guru kita, ya. Guru-guru kita yang soleh sudah nyampaikan, bagaimana kita dengarkan, rungokno yo, sopo sing mau sing sholat taraweh, tidak pernah telat, sholat isya, sholat subuh, berjamaah tidak pernah telat, dapat, diyakinkan, dapat Lailatul Qadar. Sudah kita dengarkan sudah, mana dengarkan sudah. Tinggal intenya, jalani enggak? Atau mungkin alasan, anak capek, anak ini, anak ada urusan, anak itu, ya sudah, fat alaik. Likot fatmat, jadi Arab ya. Likot fatmat. Untuk apa-apa yang telah berlalu, mati wes, habis. Tidak bisa diulangi lagi. Itu. Ya tinggal apa? Ya tinggal penyesalan. Makanya itunya dikasih kesempatan. Itu, Pak. Bihaitsu yastawi al-muta'allimu. Supaya sama. Siapa? Orang yang belajar. Wa ghairul muta'allim. Atau orang yang tidak belajar. Fi ata'il hamdi, di dalam pemberian pujian kepada Allah. Wa man utiyal balaghatu, dan siapa orang yang diberikan pujian. Wa man la yuhsin al kalamu, siapa orang yang tidak baik omongannya tidak ceto ya. Apa pelat, atau misalnya tidak iso ngomong. Bukan tidak bisu ya, bukan bisu, tapi nyusun kata tidak bisa supaya sama. Sampai ada Pak satu orang itu dari Yordana atau dari pokoknya daerah Syam, itu sampai nazar si perempuan ini tidak akan mengucapkan kecuali dengan siho Al-Quran. Jadi misalnya dia punya anak, ngongkon anake makan gitu ya, kulu washrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Jadi ngono. Misalnya, nak ambilno apa misalnya menggunakan kalimat di Al-Quran, ya Yahya khudil kitabah. Jadi dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali enggak itu Al-Quran. Kalau tidak menggunakan Al-Quran tidak ngomong dia. Ayo dibandingkan sama kita lagi, ya bagaimana? Kita orang jangankan ngambil Al-Quran, sering luput kita Al-Quran. Andai Allah tidak ngasih standar untuk mengucapkan Alhamdulillah, otomatis si perempuan itu hebat kalau muji Allah. Kita orang, ya ngono tok iku. Ngerti maksudnya? Makanya di sini Allah ngasih rahmat sama kita. Tinggal pas itu semangat tok wes. Ayo, ini semangat ya. Kayak gitu tok. Qur'ane ya podo. Mosok Qur'anku 31 sampean 40. Nah, 30 bisa. Suarane podo. Kasih sama Allah. Kalau kita orang, makanya Pak gini, Anda tanya sekarang ya, omongannya benar tak kira-kira? Kon kabeh gitu, dibanding no malaikat dan apa-apa nih. Malaikat itu loh, tidak pernah maksiat karo Allah. Malaikat itu sujud terus sama Allah. Kon iki ya apa? Nang toko, nang iki tidak sujud. Kira-kira omonganku bener gak? Hah? Ya salah kok bener. Apa hasil kok salah? Razil apa? Hah? Salah omonganku. Akhirnya itu kan ngomong, loh dibanding no malaikat ya pasti ae. Loh malaikat karo aku. Paham ini? Nah, andai Allah tidak ngasih siho alhamdulillah, ada si perempuan yang ceritakan tadi itu, dia muji Allah, tak gini, hebat. Kita orang yang muji apa misalnya? Syukur ya Allah, terima kasih ya Allah. Ngono tok ya. Ente ditanya, kok niki lho kok ngomong muji karo Allah kayak ngono? Itu lihat itu perempuan, hebat. Ente akan jawab, loh, ya apa ndak hebat wong perempuan iku hafal Quran rek. Anae surat Iqra ndak hafal. Al-Bayyinah ndak hafal sian. Kadang-kadang Al-Kafirun muter-muter.
Ya aku untung muji Allah. Lah iku jangan bandingin sama anak. Nah, Allah tidak mau seperti itu. Ngerti ini? Allah tidak mau seperti itu. Disamakan sama Allah. Maaf, meskipun dia alim, hafal Quran, bahkan tidak ngomong kecuali menggunakan siwa Al-Quran, kita orang yang model seperti ini disamakan sama Allah. Supaya kita alhamdulillah, dia juga alhamdulillah. Bodoh. Makanya iku rahmati Allah. Tidak paham? Anda berikan contoh lagi. Kok ini ya apa sih? Delok niku Nabi Muhammad iku lho. Sembayang sunnah setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Setelah itu baca surat ini, baca surat ini. Kok ini ya apa? Sak juz setengah. Jawab apa? Inti jawab apa? Apa ya? Nah, kerung yang keras kan, kok ditawani kawin ya. Kenapa? Nabi. Nah, Nabi berusaha menjadikan sama seperti kita. Kalau aslinya, yura iso pak. Loh, ente sadar enggak? Andai Allah tidak memberikan kesempatan makhluk untuk melihat Nabi Muhammad, tidak akan mampu pak. Tidak akan mampu. Ditutup sama Allah. Cuman sama Allah diberikan kesempatan kita makhluk yang dalil, yang hina, yang sering maksiat sama Allah, dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Nabi Muhammad ibaratnya apa? Turun level dulu. Jerek. Demi apa? Demi kita. Meskipun Nabi Muhammad hebat, tetap ngomongi, la uhsi tana'an alaika anta kama atnaita ala nafsik. Nabi Muhammad juga mengucapkan alhamdulillah. Maaf. Orang yang ahli maksiat masih tetap mengucapkan alhamdulillah. Wali min auliyaillah, sultanul auliya mengucapkan alhamdulillah. Pemabuk kalau mau tobat, alhamdulillah. Supaya apa? Nah, dari sini kita tahu makna pertama malam ini kita belajar ini, wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala annahu allamana siratal hamdi. Berarti Allah ketika ngajari sama kita kalimat alhamdulillah, Allah itu memberikan rahmatnya sama kita. Paham ini ibarat ini ya? Itu. Wa man lam yuhsin al-kalam. Walidzalika fa innana nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, maka sesungguhnya kita memuji kepada Allah ala annahu, atas sesungguhnya. Kenapa kita bisa muji ala annahu? Sebagai dasarnya itu alamana, Allah telah ngajarkan sama kita. Andai Allah tidak ngajarkan, kita tidak akan mampu muji sama Allah. Kaifa nahmadu, bagaimana caranya kita muji sama Allah. Jadi jangan sombong. Kita mampu berbuat taat karena hidayatnya Allah. Kita mampu puasa Ramadan, hidayatnya Allah. Nanti semoga diberi kesempatan di luar Ramadan puasa 6 hari nyambung yang paling bagus. 1 haram tanggal berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa orang yang puasa Ramadan diikutkan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh, 6 dino. Yang afdol nyambung. Dipisah-pisah pun tidak apa-apa, meskipun dipisah-pisah asalkan masih dalam bulan Syawal. Dikasih sama Allah. Kita sampaikan gini ya. Teng. Ini kan dengar semuanya ini kan. Nanti dilihat aja Syawal. Ono dah sing poso. Begitu. Berarti kalau memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk puasa, ketahui Allah yang menginginkan. Kalau enggak, ya wallahu a'lam. Ya kita tidak berani mengatakan Allah menjauhkan, ya enggak beranilah kita katakan seperti itu. Cuman secara dohiri kayak ngono. Ini juga jebulan jalannya itu, jalannya menuju mana ini? Jangan kita sombong dengan apapun. Meskipun itu berupa ibadah. Karena ibadah yang kita laksanakan hakikatnya datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah sama kita, maaf, yang sekarang ini berada di masjid bisa berada di tempat pelacuran. Yang sekarang ini bawa kitab mempelajari tafsir, bisa sekarang tangannya dirubah oleh Allah megang botol khomer. Makanya jangan sombong.
Ini jebulan merono, Pak. Jadi ya, dengan pengetahuan ana yang kurang gini, Pak. Ana mencoba mencerna ini. Kemana tujuannya Syekh Mutawalli Sya'rawi ngomongin kemana? Yang pertama, kalau menurut pandangan kita ya dari ibarah ini, satu tujuannya, supaya kita ini mengerti rahmatnya Allah, sehingga kita bisa muji Allah. Yang kedua, supaya kita tidak timbul ujub, bangga diri, karena segala sesuatu yang kita laksanakan itu hakikatnya Allah yang ngajarkan sama kita. Annahu allamana, sesungguhnya itu Allah ngajarkan sama kita. Kaifa nahmadu, bagaimana kita memuji kepada Allah. Waliyudillah al-abdu daiman hamidan, supaya apa? Seorang hamba ini menaungi terus, supaya Allah waliyudallu, supaya dinaungi al-abdu, seorang hamba itu daiman, selalu apa? Hamidan, dia memuji kepada Allah, supaya waktunya selalu untuk muji Allah, muji. Alhamdulillah, mau sudah iso kan? Kalau nyetir sepeda motor, alhamdulillah. Solawat, itu mau pakai solawat opo? Solawat ini bib, solawat taj, solawat ini, ya tidak apa-apa. Cuma balik maneng, lek potongan kita orang soro dikasih gampang. Paling sedikitnya solawat 4 kata. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikitnya. Coba dong, apa Sayyidina MD ya. Waduh. Paling sedikitnya solawat. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Mau sudah iso? Karo kerja misalnya. Apa lah? Nukang karo ngechat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bojone masak. Kalau ngambil apa ini? Beras. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Anggon nawi. Ini kok ngono akik, gosok akik. Mau sudah iso? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, yo laris kon. Ngerti ini? Pon di belantik sepi misalnya. Wis Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kon? Ngucapno. Inilah bentuk rahmati Allah, Pak. Supaya manusia ini ndak lepas. Ayo moco. Sampai Nabi itu pernah ngajari loh kepada Sayyidina Aisyah, kamu jangan tidur ya, diantara ada beberapa, diantaranya gini, jangan tidur kecuali baca Al-Quran sempurna. Sopo? Ya apa Nabi? Baca Al-Quran sempurna, bacaan Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, apa? Surat Al-Ikhlas, ta'adilu surat Al-Quran. Menyamai apa? Sepertiga Al-Quran. Sepertiga kali 3 biro 3/3 bagi 3 1, berarti moco Al-Ikhlas ping 3 iku podo moco Al-Quran. Tapi aja kurang ajar kon, dijak darusan tutup wis ono apa kesuwen sembayang moco Al-Ikhlas saya lo cukup. Iku rada gendeng jenenge. Ini kalau kepepet Pak, dikasih sama Allah. Oh banyak Pak, kalau mau ngatur nih banyak. Di antaranya keutamaan umat Nabi Muhammad, dimanapun dia bisa sholat, dimanapun. Kalau umat dahulu tidak bisa, harus nyari tempat ibadah dulu. Kita orang enggak. Beb, takon, pertanyaan, ya boleh enggak sembahyang di perapatan ST? Perapatan gini. Anak mau sholat di sana Beb? Ya ada jawab, boleh. Pokok ojo ada motor, ono truk, tidak ada masalah dimanapun, boleh. Mandek apa? Mandek. Oh, akbar. Oh. Ini perlu direhabilitasi ini. Covid-20 berarti. Itu 19 dupure maneng. Bahaya ini. Ngerti ya? Tapi dimanapun debu loh, debu bisa jadi alat bersuci. Ya apa? Suake Pak, keutamaan. Wa yudillullahu daiman.
Allah akan menaungi daiman selamanya, terus menerus. Mahmud, yang terpuji, yang dipuji. Jadi Allah akan selalu barengi dia karena dia selalu muji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqana, sebelum Allah itu menciptakan kita, khalaqalana, Allah telah menciptakan untuk kita apa itu? Mujibatil hamdi minan ni'am, kewajiban-kewajiban pujian dari berbagai nikmat. Jadi sudah sebelumnya Allah itu menciptakan untuk kita berbagai bentuk pujian-pujian atas nikmat yang akan kita terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa khalaqalana samawat, maka Allah menciptakan langit-langit, wal ardo, Allah menciptakan bumi. Itu kan potensi untuk supaya kita bisa muji Allah, Pak. Potensi untuk kita bisa muji Allah. Itu. Wa wujadana al-ma wal hawa, wa wujadana al-ma'a wal hawa. Allah mewujudkan untuk kita apa? Air, udara. Wa wada'a fil ardi aqwataha. Allah meletakkan di bumi itu apa? Kut. Apa kut? Hah? Makanan-makanan. Makanya nyeluk kut iku aja kut karo tak. Apa? Biji macam ngono. Kut. Tok ya. Kut apa tak? Loh, kut. Tok. Namanya kut. Nah. Kayak nyeluk gong jagung. Karena biji-biji. Paham? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahdihi ni'matun, ini semuanya nikmat. Yastahiqu, yang berhak, alhamdu. Yustahaku, yang diberhakkan, alhamdu, untuk pujian. Alaiha, atas itu nikmat. Li'annahu jalla jalalu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala ni'mata, Allah menjadikan nikmat tasbikul wujuda. Itu nikmat mendahului wujud al-insani. Sebelum manusia ada, nikmatnya sok dhisik. Wes dibahas dawa iki misale. Kayak contoh ya. Kita orang ini lahir, Pak. Ketika lahir, tidak ngerti apa-apa loh, Pak. Tidak ada. Kita tidak ngerti apa makan, apa minum, apa menutup aurat. Sampai dikatakan bayi itu kalau masih belum 3 bulan, Pak. Kadang-kadang malam dia nangis. Kenapa? Dia belum tahu waktu sih. Buka mata tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi rahmatnya Allah, Allah menjadikan sebelum dia muncul ada orang yang kasih sayang. Sopo? Wong tuwone. Wong tuwone. Dalam keadaan hamil, diteluk, ya Allah, anakku rek, mandar iki. Bapak itu kok pengajian. Aduh, mandaro dadi anak sing iki yo, sing saleh, sing salehah insyaallah. Ati turu bapake sing wedok ngomong, "Mas, weteng kula ora ngene." Oh, nang dokter. Sapa nyiptakne? Jadi, sebelum Allah mewujudkan kita, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Sampai persiapan wong wedok ati babaran ya Allah. Disediakno pakaiane dhisik. Durung welur, belum tahu ini laki atau perempuan. Disiapno dhisik pakaiane. Wedake iki kabeh siap. Kadang-kadang ana tempat tidur wis siap. Jadi sebelum kita muncul di dunia, Allah sudah menyiapkan nikmat buat kita. Loh, ngono iku lho sik wedi karo donya. Loh kan aneh kan? Sampai diciptakan oleh Allah, maaf, jadi orang dewasa seperti kita, wedi karo mangan. Yo, boleh pengajian tok rek. Terus manganku tuh kon iki. Loh, hei, kau niku lahir procot sampai udelmu durung coplok iki lho. Diatur kayak ono kapas. Kapas iki apa? Alkohol, tempe wong ini. Kadang-kadang dikei duit. Ya itu duit dolar itu. Di bunter nih tempe wong ini. Ya kan? Engkau hati turu dikei kok tutup saji ngono kan ya. Saji ini. Ono nyamuk kan. Sopo sing gerakno aku takon? Loh, anehnya menungso iki wis jadi dewasa, sudah tumbuh seperti ini, wedi karo dunya. Sehingga ninggalno Allah yang mempersiapkan sebelumnya, sebelum dia wujud. Ayo dipikir. Kalau kita ngerti makna ini, Pak, di khairat tidak berlaku, Pak. Di kita tidak berlaku. Omongan apa? Kalau sudah mendekati iddah,
itu semakin sedikit yang sholat. Salah. Kalau kita yakin, taruh dalam hati kita, bahwasanya sebelum kita lahir, Allah sudah mempersiapkan terawih tambah pol, pengajian tambah pol. Yakin. Amin. Oh, yakin karo Allah. Aku insya Allah belum kawin nih. Terus ya apa? Lamaran ya apa? Terus iki ya apa? Delok niku cecek ya. Nah, ora cecek misale ono. Delok niku. Iku lho, duwe anak nerecel lho. Ya iso mangan. Iya. Mosok cecek iso mangan. Omahe iki, Bib. Dikei karo Allah. Dikei. Yakin, yo tembus. Lek kakean takon karo Allah, mangkane aja kakean takon Pak karo Allah, Pak. Wis aja takon wis. Sampai ono wong gregeten duwe ngene, Pak. Wis kakean full wis, full. Duwone iki full, ati duwe opo kakean wis. Ati bayar utang, ati yoyoan, akeh wis. Duwone ketok. Allahumma sakarepmu ya Allah, Fatihah. Mulai wis. Mulai. Loh, kok ngono? Duwone sakarepmu. Ya sakarepe Allah wis. Aku ngelu ati ngomong. Iku basa premane. Lek basa alusane Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya itu yang ayat itu. Ngono wis. Allahumma sakarepmu. Enak wis. Allahumma sakarepmu ya Allah. Wis. Marep apa li? Kurang ajar. Nek sakarepmu, sakarepe Allah wis. Yakin, Pak. Oh, yakin, mantap. Sahabat yakin, Pak. Itu lihat ceritanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika akan meninggal dunia, didatangi sama Sayyidina Utsman. Karena beliau kan di luar Madinah. Ketika akan meninggal beliau ke Madinah, kangen sama Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sakit. Waktu itu Khalifah Sayyidina Utsman, dengarkan nih Pak, yakin nih Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kamu sakit ya? Kamu butuh apa? Dokter tah? Enggak. Loh kenapa? Dokter justru buat sakit tanah. Apa yang dibutuhkan? Ana butuhkan sekarang Allah ngampuni dosaku. Terus Abdul Mas'ud, ente butuh uang. Anak kasih. Sayyidina Utsman. Enggak butuh. Ya kalau ente enggak butuh, kasihkan anak ente. Mungkin anak-anak ente butuh itu. Anak-anak enggak butuh. Anak sudah dapat dari Rasul. Nabi telah menyampaikan kepadaku, siapa orang yang malam hari baca surat Waqiah, maka rezeki akan diberikan oleh Allah dan dia tidak akan menjadi miskin. Lakonono. Sogi kan. Enggak kepikiran. Iya. Tapi tagihan iki apa? Tapi tai. Ini imani sahabat, Pak. Iya Allah. Beliau meninggal dalam keadaan keimanan, dikubur dibagi. Ya. Kenapa? Yakin sama Allah, yakin sama Nabi Muhammad. Ini loh, Pak. Coba engkau sampai mulai ngerti artinya pisan. Ya, coba ulang nama neng. Iya yo, saat dulu aku lahir, ono emakku ya no, ya emak, ibu atau mama, atau papa. Papa nang di papa ngarit. Waduh. Ya enggak apa-apa. Wis. Iya enggak apa terserah ini mau papa kek, mau apa enggak apa papai gedang ya. Saiki masyaallah, Pak, hatan dik nyelempit. Listrike 400 iku sik nyalur, nyeluk mama kon, masyaallah. Mama rek. Mosok ndak oleh tapi lho sapa ngomong ndak oleh, enggak apa-apa. Mama, mau nyari tempe mama, aduh ya ngejlek rek. Mama kok tempe, lek tempe ku mak, jauh tempe ini katanya. Itu ya, rungono. Ya Allah, ya dikasih sama Allah ya. Kenapa anak kok ribut dunia? Kenapa anak kok ninggalkan taklim ya? Kenapa anak kok terawih ya? Kenapa kok gini? Kok anak terawih nyari yang cepet-cepetan ya Allah? Kenapa anda bisa ingin untuk hatam di dalam terawih 1 Al-Quran ya Allah? Kenapa? Direnungi. Semoga jadi yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ambil satu tuh aja ya. Ambil barokah kita. Gultu setelah kemarin itu
Seorang datang kepada Syekh Abu Utsman mengatakan, "Ma lana nadhkurullah wa la najid fi qulubina halawah." Kenapa kita ini berzikir kepada Allah tapi kita tidak mendapatkan kesenangan dalam hati? Katanya beliau, Syekh Abu Utsman, "Ihmadullah ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'ati." Syukurlah kepada Allah yang telah menjadikan salah satu anggota tubuhmu untuk berbuat taat kepada Allah. Nah, qultu, aku mengatakan, asyara ila dzalika Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Asy-Syadzili radhiyallahu anhu fi Kitabil Hikam haitsu qala. Yang memberikan isyarat di sini Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Asy-Syadzili dalam kitabnya Al-Hikam. Haitsu yaqul, sekiranya beliau mengatakan, la tatruk az-dzikra, jangan pernah kamu tinggalkan itu zikir, li adami huburik, karena kamu tidak hadir ketika zikir hatimu ma Allah, bersama Allah taala, fihi ay fi dzikri, li anna ghaflataka, karena sesungguhnya lupamu, min wujudi dzikrihi, lupa an wujudi dzikrihi, tapi masih zikir, asyaddu, itu lebih parah, min ghaflatika ma'a wujudi dzikrihi. Hah? Salah ini. Apa tulisan itu? Sama. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika. Oh ya. Gini maksudnya. Li'anna ghaflataka, karena sesungguhnya lupamu, an wujudi dzikrihi, ya, ketika kamu masih zikir, ketika kamu tidak zikir, ketika an itu apa? Apa bab itu? Arti syariat istinja apa? Minal apa? Apa dah? Minal kubuli anil. An itu maknanya apa? Yujawiz, melampaui. Artinya apa? Tidak melbu. Karena lupamu ketika engkau tidak berzikir itu lebih parah daripada lupamu ketika bersama zikir. Jadi gini, lek sik lupa tapi zikir itu masih mending daripada lupa ndak zikir. Wis lupa ndak zikir maneh. Nah, itu. Fa'asa ayyarfa'aka, maka semoga Allah mengangkat kamu min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadatin, dari zikir bersama lupa, gara-gara zikir terus meskipun lupa tetap zikir, semoga dari situ barokahnya itu akan ngangkat dirimu sehingga apa? Ila dzikrin ma'a wujudi yaqadatin, bersama zikir dan kamu sadar. Ya tingkatane ngono. Mau sadar mau enggak dikira dhisik wis. Engko ae. Terus insyaallah akan zikir sama ingat sama Allah. Wa man dzakara ma'a wujudi hudurin rufi'a ila dzikr ma'a ghaibatin amma siwal madkur. Allah. Jadi kalau orang man dzakara, siapa orang yang ingat ma'a wujudi hudur, ketika zikir hudur, hadir. Rufi'a, dia akan diangkat. Ila dzikrin, kepada zikir ma'a ghaibati amma siwal madkur. Ya, kalau dia zikir terus sama hati, akan diangkat derajatnya, dia akan zikir sama fana. Tidak ada yang dia rasakan kecuali Allah. Ya iku wis makom fana kok ngono iku. Sehingga Sayyidina Ali atau sahabat ketika terkena busur panah, kalau dicabut sakit, nanti al-salat ya Allahu Akbar, dicabut tak kroso. Itu bukan ghaflah, lek wong ndak ngerti diwaro opo iku ghaflah. Ghaflah ya lek ghaflah itu kon. Lek Sayyidina Ali sahabat ndak ghaflatul. Paham? Sehingga dia sudah begitu hudurnya, ya. Kok ini lho Pak, ini tak contoh wis contoh wis. Pokoke lek mari buko mangan pedes-pedes, moro apa yo? Iku nyemut mercon. Oh, ojo maning dayo, Bib.
Jen ndak wedi aku. Ndak pedulian wis rokok. Oh, Assalamualaikum. Ngono tak ngomong, Pak. Ndak ngomong. Ini kurang ajar ini. Nah, ini berarti ini sudah hudur tingkat tinggi. Cuma di gudang garam hudure. Loh, manusia sering merasakan hudur loh, Pak. Anda berikan contoh lagi. Orang terkena penyakit perut misalnya. Tapi karena cintanya sama sambel, makan terus. Wis tak popo loro titik, sing penting norit si ono di katasku. Oh iya kan. Ono wong iku. Tadi pandino norito. Insyaallah uyune dadi ireng ya. Nah, itu hudur namanya. Nah, kalau dihubungkan sama dzikir, ya iku Pak, wis ndak ngerasakan apapun kecuali Allah. Ndak ngerasakan apapun. Iya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidaklah itu sesuatu yang sulit bagi Allah. Mampu. Allahumma ij'alna minhum. Ya. Dijadikan orang. Tinggal sedikit. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mithlul baiti alladhi yadhkurullah, semisal rumah yang di situ yang di situ yadhkuru, yang dia memuji Allah fihi, dalam bait, dalam rumah, wal baitu alladhi la yadhkur Allah, dan rumah yang tidak menyebutkan nama Allah fihi, yang penduduknya tidak mengucapkan Allah fihi dalam itu bait, mithlul hayyi wal mayyit, seperti permisalan orang hidup sama orang mati. Rumah yang dibacakan dzikir Al-Qur'an, ngajar, tidak akan sama dengan rumah yang di situ tidak ada sama sekali. Permisalannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Semoga dijadikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.